Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa di acara Catatan Pejabat. Kali ini kita akan membahas sebenarnya ini ada kaitannya dengan apa yang udah pernah dibahas, dan ini lebih ke satu apa namanya kelompok atau satu bangsa yang katanya dihapus dari peta sejarah. Bangsa apa itu? Mari kita bahas di catatan pejabat. Udah rusak, udah setahun soalnya. Ini halaman terakhir nih. Ya, copot. Yaitu bangsa Tartaria. Ya kan? Pernah dengar bangsa Tartaria? Mari kita bahas. Copot catatannya. Katanya dulu Tartaria itu diyakini sebagai kekaisaran besar yang menguasai wilayah luas di Asia dan sebagian Eropa. Sebagian besar Eropa. Mereka punya budaya dan kekuatan militer yang disegani. Ya kan? Tapi kok di buku sejarah kita tidak ada catatannya kenapa bangsa Tartaria hilang dari peta sejarah. Kalau dilihat dari peta dunia lama, Tartaria ada di sana, di peta lama. Bahkan disebut sebagai kekaisaran besar. Tapi tiba-tiba dari sejarah modern, mereka hilang begitu saja. Ya kan? Teorinya ada upaya untuk penghapusan jejak mereka dari sejarah dunia. Tapi kenapa? Beberapa bangunan tua dan megah di Eropa serta Asia dipercaya adalah peninggalan Tartaria. Arsitektur luar biasa dan teknologi yang dipakai katanya canggih banget. Bahkan masih bikin kita kagum sampai saat ini. Tapi benarkah ini karya mereka? Bangunan-bangunan yang megah itu, ya kan, sekitaran Eropa sama di Asia, bener gak nih, ya kan, bikinan mereka katanya, karena teorinya itu bikinan mereka, ya kan. Dan ada yang percaya Tartaria punya teknologi yang lebih maju daripada zamannya. Misalnya konstruksi bangunan, alat-alat mekanisme, sampai teknologi energi yang katanya jauh di depan, tapi ini masih teori, ya kan. Konspirasi terbesar adalah sejarah mereka sengaja dihapus. Kenapa? Katanya kekuatan besar dunia tidak mau publik tahu tentang keberadaan mereka. Mungkin Tartaria terlalu berpengaruh atau berbahaya untuk masa depan. Sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya apakah Tartaria itu nyata atau sekedar cerita fiksi yang dibesar-besarkan. Ada yang bilang ini hanya dongeng, tapi ada yang yakin Tartaria pernah eksis, ya kan? Misteri Tartaria belum terpecahkan sampai saat ini. Apakah kita punya peradaban besar yang hilang? Apapun keberadaannya, Tartaria terus bikin kita penasaran, siap untuk menguak sejarah lainnya. Itu catatan dari catatan pejabat. Nah, ikan sebenarnya kita ini masih banyak misteri-misteri yang semesta ini Tuhan ciptakan, dan masih banyak misteri-misteri yang belum kita ketahui, ya kan? Ada kehidupan di bawah tanah, katanya ada Tartaria, Lemuria, terus ada lagi Saranjana, ya kan? Terus ada lagi Atlantis, ya kan? Itu kebenarannya itu hanya Tuhan yang tahu.
dulu ada misalnya peradaban maju terus sekarang hilang, itu kalau menurut gue sih mungkin saja karena dulu dulu waktu kecil ya, kalau waktu kecil nih imajinasinya tuh apa namanya, imajinasinya panjang, apa, imajinasinya tuh kuat kalau masih kecil kan, apa aja diimajinasiin sampai main dokter-dokteran sampai apa. Nah gue pernah punya teori atau imajinasi gue bahwa bumi ini nih pas kiamat hancur, hancur hancur berantakan lah, terus kita yang berbuat baik ke surga, yang tidak berbuat baik ke neraka nih. Bumi yang udah hancur itu Tuhan bangun kembali, lalu buat kehidupan lagi, buat kehidupan lagi, set. Gue pernah tuh kepikiran kayak gitu. Hingga akhirnya set, bertahun-tahun ada kehidupan lagi, mulai dari nol lagi, ya kan? Mulai dari zaman-zamannya belum ada apa-apa lagi sampai ada teknologi lagi secanggih kayak sekarang. Udah lama, udah sekian tahun, ntar kiamat lagi. Orangnya masuk surga, masuk neraka, terus Tuhan bangun lagi. Pernah ada tuh kepikiran kayak gitu gua. Makanya ketika sekarang banyak misteri-misteri bermunculan, ketika bener gak sih dulu ini ada, belum ini ada gitu kan. Bahkan ada beberapa teori, gue mau baca-baca lagi nih, ya kan, membaca-baca lagi sampai sekarang nih, baca-baca lagi, nyari-nyari info lagi, bahwa katanya bangsa Tartaria ini adalah Ya'juj Ma'juj yang dikurung di tembok Zulkarnain kan. Zulkarnain Ya'juj Ma'juj pada oh Ya'juj Ma'juj, astagfirullahaladzim, salah kan gua. Nah, Ya'juj Ma'juj karena dia kan besar. Kalau katanya teorinya bangsa Tartaria itu raksasa, dari dulu kan katanya dari Nabi Adam sampai kita ini sebenarnya ukurannya beda-beda. Makanya di gedung-gedung kayak katedral atau apa tinggi-tinggi kan, tinggi-tinggi. Karena dulu katanya dulu itu manusia tuh makin kesini peradabannya terus makin menyusut makinlah seukurannya kayak kita ini. Kalau dulu katanya tinggi-tinggi, kayak Nabi Adam kan pernah ada tuh bajunya, iya kan, sepedanya. Sejak kapan Nabi Adam pakai sepeda, apa namanya, bajunya ya kan, replika bajunya ada dipajang kan sampai setinggi 30 kaki apa berapa gitu kan. Nah itu menurut gua, ketika kita percaya aja karena itu ada semua misteri Tuhan. Sebenarnya di muka bumi ini banyak misteri, banyak hal yang belum kita ketahui, ya kan. Makanya ketika orang di muka bumi ini gak ada orang pinter-pinter banget, ya kan. Gak ada yang orang yang pinter-pinter banget, gak ada yang paham-paham banget. Karena semua itu ada pernah istilah kan, bahwa jika kita mau mencatat ilmu Tuhan, misteri Tuhan, semua tentang semesta ini, tentang apa, ketika air laut seluruh dunia jadikan tinta, daun-daun digabungkan, seluruh semesta ini daun-daun digabungkan dijadikan kertas untuk menulis hal-hal apapun yang ada yang Tuhan ciptakan, misteri Tuhan, ilmu dari Tuhan dan lain sebagainya, itu gak bakalan cukup. Daun-daun disatukan menjadi kertas, air laut disatukan menjadi tinta, itu gak bakalan cukup. Saking karena emang banyak misteri yang belum kita ketahui, banyak pengetahuan yang belum kita ketahui, ya kan. Sebenarnya kayak ini nih catatan pejabat ini sebenarnya terbatas banget. Ketika lu pengen mengetahui tentang sejarah, pergi ke catatan pejabat itu gak terlalu lu, cuman sebagian yang lu dapetin, karena selama setahun nih, ini kan selama setahun nih buku ini udah penuh nih, ini tadi tentang Tartaria ini udah pembahasan terakhir nih, jadi gue harus ganti catatan. Ini tuh belum ada apa-apanya, belum ada apa-apa ya, baru 0 persekian sejarah yang ada di muka bumi ini. Jangan kan muka bumi Indonesia lah, jangkauannya Indonesia belum tercatat di catatan pejabat. Gue lihat aja kemarin itu cuman ada gak nyampe 100 video. Gak nyampe 100 pembahasan selama setahun tuh. Kadang kan gue konten, kadang enggak. Kayak sebenarnya ini nih nggak bakal ngonten nih minggu ini karena Wapres kan mau ulang tahun nih yang ke-22 nih tanggal 18 nanti. Jadi gue sibuk nih.
gini itu ini itu. Tapi gue paksain kemarin di sela-sela, terus gue nyatet nyatet, gue paksain nyatet, terus gue paksain ini bikin konten nih. Ini pun nih abis bikin konten langsung ada mau ngeprint ke Kebayoran nih, ke percetakan, ngambil poster buat ulang tahun Wapres. Nah itu dia. Jadi sebenarnya banyak misteri yang belum kita ketahui, banyak pelajaran yang harus, ilmu pengetahuan yang belum kita gali. Dan seperti yang peribahasa tadi, jika daun disatukan, daun di seluruh semesta ini disatukan, air laut di seluruh semesta ini disatukan menjadi tinta, itu tidak akan cukup untuk menulis semua pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Ya kan? Itu pun misalnya udah ada ahli sejarah, udah ada ahli teknologi udah S3 aja. Misalnya nih ahli ekonomi udah S3 aja, masih dia harus belajar. Masih harus dia ada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang belum diketahui. Sejarah apalagi. Masih banyak sejarah yang harus diketahui walaupun dia udah S3 sejarah. Istilahnya udah profesor. Orang udah profesor, udah ini, udah itu, masih ada yang belum diketahui. Coba aja tanya. Kalau gak percaya, tanya semua. Gak tahu-tahu banget mereka. Apalagi gua yang sekolah cuma nyampe pagar nih kan, baca kadang-kadang. Ini aja nih kemarin seminggu kagak kelar nih karena terlalu sibuk nih dari kemarin, karena diseling-selingin baca buku lain. Udah ini nih tuh, dari prodi televisi STSI Bandung ini, gue di sela-sela kerja gue baca. Bayang ini nih, dari The Publish. Ini katanya yang bikin guru-guru apa pelajar gitu. Tuh jumlahnya cuma 40 halaman. Kalau gak salah. Kayak gitu. Ikan. Makanya kita harus tetap belajar. Karena konsep dari gua, setiap orang yang gue temuin itu adalah guru. Setiap tempat yang gue singgahi itu adalah sekolah. Jadi dimanapun gue tetap belajar. Walaupun belajar formal cuma nyampe pagar, ya kan. Tuh. SDN 6 Caringin. SMP banyak nih SMP gue. Pokoknya waktu itu cuma nyampe kelas 2 MTS. Abis itu keluar sempet kayak main-main sama anak MTS gitu. Ikutin pelajaran-pelajaran mereka, kayaknya ikut paket B. Cuma nyampe paket B gue sekolah. Jadi kalau kalian, wah parah nih ilmunya kurang nih, konten nih, yang bikin konten, gue cuma nyampe pagar. Belajar gue formal keterbatasan, gue cuma belajar dari buku sama dari internet. Internet pun harus dipilah-pilah, ya kan, harus tetap dipilah-pilah. Cukup sekian dari gue, karena bentar gue harus cabut sarapan, habis itu ke Kebayoran. Cukupkan sekian dari gue, semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada manfaatnya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jika ada kekurangannya itu adalah murni dari kekurangan gue yang masih harus banyak belajar ini. Cukupkan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.